Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. I'll be there to put Well, Tom Haye dan Nathan Choyaon sedang di perjalanan, tiba di Indonesia malam nanti, benarkah? Sejumlah pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan untuk menjalani TC, tetapi ada juga yang masih dalam perjalanan seperti Tom Haye dan Nathan Choyaon. Tom Haye dan Nathan Choyaon menjadi dua pemain baru timnas Indonesia, yang berkemungkinan untuk menjalani debutnya dalam waktu dekat. Akan tetapi, khusus bagi Nathan Choyaon, peluangnya untuk tampil debut bersama timnas Indonesia lebih besar. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah rampung proses naturalisasinya dan kabarnya sudah didaftarkan untuk masuk skuad melawan Vietnam. Berbeda dengan Haye, ia masih harus menunggu proses terutama pengambilan sumpah WNI untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, kedatangannya ke tanah air pun memang untuk mengurusi hal tersebut. Di sisi lain disampaikan oleh akun Instagram yang sama, kedua pemain yang bermain untuk SC Heerenveen ini tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Kedua agak telat untuk pergi ke tanah air, karena harus membela terlebih dahulu timnya berlaga di Eredivisie. Sebelum pergi ke Indonesia, Haye dan Nathan bermain untuk Heerenveen melawan Feyenoord di Eredivisie. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal, nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret 2024 sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar baik berembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Itu artinya, masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram Football Indonesia, Sabtu 16 Maret 2024. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya, kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, pada Kamis 14 Maret 2024. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua, patut dinanti apakah kabar tersebut benar atau tidak. Semoga Ragnar dan Tom bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Respon Erick Thohir soal pemain jarang main di klub tapi dipanggil Timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal situasi pemain yang jarang main di klub tapi tetap mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Isu ini sebenarnya kerap menjadi perbincangan para pecinta timnas Indonesia di sosial media. Pemilihan pemain Shin Tae-yong kerap menimbulkan perbincangan hangat. Misalnya saja pemanggilan Pratama Arhan ke skuad timnas Indonesia, Arhan diketahui sangat minim mendapatkan menit bermain saat masih bermain untuk Tokyo Verdy. Bahkan saat memutuskan bergabung dengan klub Korea Selatan, Suwon FC, Pratama Arhan juga belum mencatatkan menit bermain. Meski begitu, nama Arhan tetap menjadi satu dari 28 pemain yang mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi ini, Erick Thohir mengatakan keputusan Shin Tae-yong soal pemilihan pemain memang mutlak. Tapi Erick Thohir berharap ada latihan yang lebih diberikan kepada pemain yang jarang bermain saat menjalani pemusatan latihan TC. Banyak pemain yang perlu bermain di timnya. Itu kenapa saya bilang ke Coach Indra Syafri, Nova Arianto dan Shin Tae-yong, ujar Erick Thohir, ketika pemain berkumpul pasti pelatih ini melihat lagi. Ini bermain full atau tidak di timnya, atau cuma cadangan. Itu yang perlu peningkatan fisik dan sistem permainan, jelas Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu lantas menceritakan bagaimana timnas di negara Eropa selalu bisa langsung bermain bagus. Hal itu karena rata-rata pemain yang dipanggil mendapatkan menit bermain konsisten di timnya masing-masing, kalau lihat negara Eropa kadang pemain intinya memang main di klubnya. Jadi langsung main saat di timnas, tutur Erick Thohir. Nah ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu buat mereak konsolidasi, ujarnya. Sekadar informasi, timnas Indonesia akan kembali beraksi saat menghadapi Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain dipanggil untuk TC Timnas Indonesia jelang melawan Vietnam, ada nama Stefano Lillipali. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang mulai digelar pada Minggu, 17 Maret 2024. TC Timnas Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka menatap lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam dalam 2 kali pertemuan pada medio Maret 2024. Di laga pertama, Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 21 Maret 2024. Skuad Garuda kemudian bertandang ke markas Vietnam, Selasa, 26 Maret 2024, ada 27 pemain. TC 17 Maret, sore datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Tanggal 18 sudah berkumpul semua. Dia menuturkan komposisi skuad tidak banyak perubahan seperti di Piala Asia 2023. Yakob Sayuri, Fahrudin Arianto, Shain Patinama, Edo Febriansah, Sadil Ramdhani, Andi Setio, Stefano Lillipali, dan Rahmat Irianto dalam latihan Timnas Indonesia di Lapangan A, Senayan, Jakarta. Kamis, 15 Juni 2023. Tidak berbeda jauh dengan di Piala Asia 2023, tutur Sumarji. Saat disinggung apakah dari 27 pemain itu ada nama Stefano Lillipali, Sumarji enggan menjawab secara gamblang. Saya tidak mau membacakan satu persatu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Tunggu saja nanti 17 Maret, ada atau tidak, ujar Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Tanggal 21 bermain, sambung Sumarji. Sebelumnya, Stefano Lillipali tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kala itu, pelatih Shin Tae-yong tidak tertarik memboyong pemain Borneo FC Samarinda tersebut ke Qatar lantaran persoalan fisik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya belum punya rencana menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, Timnas Indonesia baru saja kedatangan 5 penggawa baru dari rentang akhir 2023 hingga awal tahun ini.
Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Tanah Air memang ngebut memperkuat skuad lewat program naturalisasi. Setelah sukses dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk, PSSI kembali mendatangkan sejumlah nama yang diplot untuk menjadi opsi tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong. Jay Itzes menjadi nama pertama yang mengantongi status WNI di kloter ini usai mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2023. Nathan Choeaon menyusul 2,5 bulan berselang, tepatnya pada 11 Maret 2024. Sementara itu, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes masih menjalani tahap akhir pemindahan kewarganegaraan. Berkas naturalisasi mereka baru ditandatangani DPR RI per Rabu, 13 Maret 2024, untuk kemudian dapat diambil sumpahnya serta dibuatkan identitas warga negara Indonesia. Erick Thohir pun mengapresiasi kerja sama DPR dalam menyukseskan program naturalisasi Timnas Indonesia. Kendati begitu, Ketum PSSI menyiratkan pihaknya bersama Shin Tae-yong belum akan menambah pemain naturalisasi usai gelombang awal tahun selesai. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi, karena kita masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi yang hari ini saja, ucap Ed saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Ini juga percepatannya sudah luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Puan selaku pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi X yang juga membantu melakukan percepatan. Jadi saya belum melihat itu, rencana penambahan naturalisasi, tambah dia. Adapun untuk saat ini, Erick Thohir mengeklaim tim pelatih bakal lebih dulu mencoba komposisi pemain serta menghitung ketersediaan pegawai yang ada. PSSI baru akan kembali melakukan naturalisasi apabila skuad Timnas Indonesia dirasa belum cukup. Komposisi kita masih coba, dengan Ragnar di depan, Tom di tengah, jumlahnya kita lagi hitung-hitung, sudah, cukup, belum komposisinya, papar Erick Thohir. Sebagai catatan, tim senior kita ini banyak yang di bawah 23 ya. Jadi artinya kalau ini dipecah lagi menjadi tim yang berbeda, akan tipis lagi timnya, sambung pria yang merangkap sebagai Menteri BUMN itu. Proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangon mulai memasuki babak baru. Laporan di situs resmi PSSI mengungkap DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi pemain tersebut, sehingga mereka kini makin dekat dengan seragam Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad racikan Shin Tae-yong memang ketambahan cukup banyak pemain naturalisasi baru dari periode Desember 2023 hingga awal tahun 2024. Jay Itzes, Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan Martin Paes menjadi nama-nama yang diplot untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Adapun dua nama pertama sudah lebih dulu menyandang status WNI. Jay Itzes disumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember silam, sementara Nathan Choeaon baru saja menyusul rekannya menjadi warga tanah air, Senin, 11 Maret 2024 lalu. Sayangnya, tiga nama terakhir hingga kini belum resmi mengantongi paspor Indonesia. Padahal nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sejatinya masuk dalam daftar 28 penggawa skuad Garuda yang dipanggil untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.